Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan kedua mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan lahan pesisir itu sendiri. Diawali dengan seperti apa sejarah perkembangan wilayah pesisir, kenapa kita bisa melihat sebagian besar perkembangan peradaban manusia itu berawal antara di sungai sampai dengan ke pesisir. Kemudian kita nanti akan membahas mengenai apa saja dampak-dampak yang mungkin muncul dari adanya kegiatan-kegiatan yang ada di daerah pesisir itu. Kemudian nanti juga kita akan membahas mengenai industri, kenapa beberapa industri lebih memilih untuk melakukan pengembangannya itu di wilayah pesisir. Nanti akan ada beberapa alasan, ada beberapa pertimbangan kenapa wilayah pesisir itu dijadikan salah satu pilihan yang paling baik bagi beberapa industri, dan apa juga nanti dampaknya. Oke, di awal pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama, saya sudah coba kalian melihat atau mengidentifikasi apa saja kegiatan-kegiatan manusia yang ada di wilayah pesisir. Setidaknya itu akan memberikan sedikit gambaran juga. Jadi tadi ternyata memang ada yang merasa masih belum familiar dengan wilayah pesisir, tapi setidaknya dengan kalian coba mencari, mengidentifikasi, harapannya sudah sedikit memberikan gambaran tersendiri dulu. Jadi harapannya setidaknya dari masing-masing kalian sudah memiliki gambaran mengenai bagaimana sih bentuk dari wilayah pesisir. Jadi di awal ini mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya enggak? Kalau dari apa yang kalian pahami, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pesisir dulu? Ada yang memberikan tanggapan enggak? Apa sih dimaksud dengan pesisir? Silakan. Apakah ada? Apa Pak? Kurang jelas tadi Pak. Apa yang dimaksud dengan pesisir? Pesisir ialah wilayah di sekitaran pantai Pak. Ya, pantai, Dekat dengan lautan. dekat dengan laut. Oke, betul ya. Ada lagi? Batas antara laut dengan darat, Pak. Batas antara laut dengan darat. Betul ya. Ada lagi? Halo. Halo, yang lain kemana? Jadi kalau kita coba definisikan, yang maksud dengan pesisir itu sendiri adalah sebuah daerah peralihan. Jadi yang menjadi kata kuncinya adalah dia daerah atau wilayah peralihan antara daratan dengan laut, di mana pada kawasan ini atau pada daerah ini dia mendapatkan pengaruh baik secara fisik, kimia ataupun biologi yang berasal dari daratan dan yang juga berasal dari lautan. Jadi itu intinya pesisir di sini adalah suatu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang nanti perubahan yang terjadi di darat maupun perubahan yang terjadi di laut semuanya akan saling mempengaruhi suatu wilayah pesisir.
Kemudian bagaimana sejarah pemanfaatan kawasan pesisir? Jadi zona pesisir sendiri seperti tadi sudah coba kita definisikan, merupakan suatu wilayah atau zona pertemuan beberapa sistem utama yang ada di bumi, di permukaan bumi. Jadi yang pertama udara atau atmosfer, laut, dan daratan. Jadi kalau tadi secara sederhananya hanya dari dua, yaitu dari daratan dan laut, tapi pada dasarnya juga ada aspek atmosfer juga yang ikut mempengaruhi bagaimana terbentuknya suatu zona pesisir. Kemudian, pada zona pesisir juga merupakan suatu zona transfer. Yang ditransfer di sini adalah material-material baik itu yang berasal dari daratan ataupun yang berasal dari laut. Jadi sederhananya dari daratan, dari sungai misalnya, sungai mengumpulkan misalnya partikel tanah yang berasal dari lahan-lahan yang terbuka misalnya, yang terbawa oleh air larian sehingga menjadi sedimen di bawah di permukaan sungai, yang nanti juga karena adanya arus dari sungai bisa terbawa sampai dengan ke wilayah pesisir. Dari wilayah laut pun juga akan ada arus yang menuju ke darat, di mana arus di sini juga bisa membawa sedimen juga menuju ke kawasan atau zona pesisir. Kemudian, kenapa zona pesisir ini menjadi salah satu zona yang penting juga khususnya bagi manusia? Karena dari perspektif manusia pun zona pesisir memiliki nilai yang penting. Jadi yang pertama, ada banyak sekali manfaat yang nantinya bisa didapatkan oleh manusia pada saat dulu hingga sekarang. Sehingga jika kalian coba amati di beberapa kota besar yang ada di dunia, di beberapa belahan dunia, kalian bisa lihat kalau kota-kota besar itu berada di wilayah pesisir. Yang pertama yang paling mudah mungkin karena wilayahnya itu, umumnya wilayah pesisir itu wilayah dengan cakupan dataran yang benar-benar landai selama sejauh mata memandang ya kalau kita bicara. Jadi di mana dengan adanya kelandaian tadi itu memudahkan dari segi pembangunan dan dari segi pengembangan laginya akan lebih memudahkan dibandingkan dengan mengembangkan suatu wilayah yang berada di daerah perbukitan atau di daerah pegunungan. Pasti akan membutuhkan effort yang lebih besar lagi. Itu yang paling sederhana keuntungan yang sebenarnya bisa didapatkan. Setelah kenapa kota-kota besar umumnya berada di wilayah pesisir. Kemudian yang menjadi pertimbangan lainnya juga karena faktor transportasi yang tentunya. Jadi dari dulu manusia memanfaatkan jalur sungai hingga ke daerah pesisir itu untuk transportasi. Apakah itu mengangkut sumber daya yang berasal dari hutan misalnya, kemudian dibawa ke wilayah perkotaan, ataupun nanti mengangkut barang yang jadi, nanti dibawa melalui sungai atau dibawa ke wilayah lain, pasti akan dibawanya berasal dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah pesisir juga. Kemudian beberapa bentuk pemanfaatan zona pesisir. Jadi yang pertama di sini ada kegiatan memancing contohnya, kegiatan transportasi, tadi pengangkutan, apakah pengangkutan bahan mentah atau material-material untuk industri, apakah nanti mengangkut barang-barang jadi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan rekreasi, kegiatan pembuangan limbah, kemudian sistem pendingin alami. Jadi
dengan berada di wilayah pesisir, maka akan ada sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sistem pendinginan misalnya, yang benar-benar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus, karena seakan-akan memang air yang berada di pesisir itu air yang tidak akan habis. Itu pula untuk manfaatan seperti air minum, karena dari sisi kuantitasnya pasti melimpah. Kemudian yang terakhir juga pemanfaatan wilayah atau zona pesisir adalah sebagai suatu sumber energi. Jadi misalnya di beberapa negara kita sudah bisa menemukan pemanfaatan pasang surut air laut dan pemanfaatan gelombang, jadi kekuatan dari gelombang untuk nantinya dijadikan suatu pembangkit. Ada beberapa wilayah Indonesia sebenarnya yang berpotensi juga untuk dimanfaatkan kekuatan dari pasang dan gelombangnya. Tapi tentu itu akan tergantung dengan karakteristiknya juga, karakteristik dari wilayahnya seperti apa. Kemudian, bagaimana karakteristik dari zona pesisir? Karakteristik secara umumnya akan sangat beragam sebenarnya. Kalau kita berbicara melihat dari beberapa negara-negara maritim, kalau kita artikan sebagai negara-negara kepulauan, maka karakteristiknya antar negara-negara maritim tadi akan beragam, tergantung dengan bagaimana sejarah, bagaimana kultur budayanya, bagaimana kondisi fisik biologi pesisirnya. Jadi misalnya secara lengkap suatu kawasan atau sistem pembentuk pesisir itu bisa kita mulai dari adanya mangrove, kemudian adanya karang, adanya terumbu karang, kemudian adanya padang lamun, dan lain sebagainya. Bisa jadi nanti di suatu wilayah dia hanya langsung dari hutan mangrove langsung ke terumbu karang, langsung ke laut lepas. Ada yang mungkin dia tidak ada terumbu karangnya, dari pasir langsung ke pasir pantai, langsung ke laut lepas, dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam karakteristik pembentuk dari masing-masing wilayah pesisir itulah yang nantinya menyebabkan adanya ragam karakteristiknya sendiri. Kemudian sebagai gambarannya untuk wilayah seperti Baladewa dan Belanda misalnya, dia salah satu negara yang memiliki populasi tertingginya itu wilayah pesisir juga, dan memiliki permasalahan yang ya bisa dibilang kurang lebih sama terkait dengan kenaikan level air lautnya, karena mereka berada di wilayah delta yang besar sehingga berpotensi untuk ya secara tidak langsung tenggelam lah, karena memang secara karakteristiknya itu merupakan suatu wilayah yang tergenang awalnya. Kemudian wilayah Kanada contohnya, ini merupakan salah satu negara dengan wilayah pesisir terpanjang 250.000 km. Dia berbatasan dengan 3 samudra yang berbeda. Kemudian kita masuk ke Indonesia, bagaimana dengan Indonesia? Saya mungkin nanti akan coba kita bahas lagi ya lebih lengkapnya ya bagaimana di Indonesia. Tapi setidaknya di awal ini yang perlu ditekankan adalah nantinya karakteristik dari zona pesisir itu akan sangat beragam. Jadi nanti kita akan membahasnya secara umumnya saja. Secara umum apa saja sih faktor-faktor fisik yang nantinya akan membentuk suatu kawasan atau zona pesisir. Kemudian apa saja sistem pembentuk dari zona pesisir. Tadi saya bilang ada mangrove, ada terumbu karang, kemudian ada padang lamun, dan lain sebagainya. Nanti itu sebagai suatu sistem pembentuk wilayah pesisir yang masing-masing akan memiliki peranannya juga nantinya untuk zona pesisir. Kemudian terkait dengan perubahan di wilayah pesisir. Jadi kalau kalian lihat di sini
dimulai dari proses-proses yang ada di kawasan pesisir, jadi yang ada di sisi kanan dari layar ini, coastal process. Masing-masing coastal process di sini akan memiliki dampak baik dampak yang bisa kita amati secara langsung atau dampak yang bisa dialami oleh manusia secara langsung dan secara waktunya. Jadi mulai dari yang paling pendek terlebih dahulu coastal prosesnya atau proses di daerah pesisir. Yang pertama adalah pergerakan sedimen. Ya jelas ini akan selalu ada pergerakan dari sedimen seperti saya bilang sebelumnya, baik yang berasal dari daratan, adanya arus atau aliran sungai. Aliran sungai pasti akan selalu membawa sedimen hingga ke wilayah pesisir, sehingga mungkin di beberapa wilayah pesisir, umumnya di wilayah muara, kalian bisa lihat adanya endapan-endapan sedimen sehingga membentuk suatu daratan, bahkan bisa membentuk suatu daratan tersendiri dia, atau bisa juga berasal dari laut karena adanya arus atau gelombang pasang misalnya yang membawa sedimen-sedimen. Itu akan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian wave dan current, jadi gelombang ataupun arus, gelombang yang berasal dari laut misalnya, ini pergerakannya dalam hitungan menit. Kemudian siklus pasang ini masing-masing wilayah akan berbeda-beda. Ada yang dalam satu hari itu ada 2 kali pasang, ada yang 1 kali pasang, dan lain sebagainya. Ini salah satunya nanti akan mempengaruhi keluar dan masuknya suatu limbah atau sampah liter di sini. Liter itu sampah-sampah yang terbawa oleh gelombang dan ataupun arus laut, atau bisa juga dia terbawa dari sungai. Dan di sini tidal cycle ini yang paling terlihat jelas pengaruhnya adalah pada wilayah pesisir, terutama yang memang mengalami atau menerima dampak pasang surut. Jadi biasanya di suatu wilayah mangrove yang paling terlihat. Di mangrove pada saat dia surut, kita bisa melihat bagaimana sistem perakarannya, namun nanti ketika dia pasang, maka nanti air akan membenamkan dari sistem perakarannya tadi, dan bisa ini yang menjadi proses awal masuknya sampah-sampah misalnya. Sampah-sampah yang berasal dari sungai atau yang berasal dari laut, pada dasarnya dari laut pun juga pasti berasal dari sungai, dia terbawa ke dalam kawasan mangrove, kemudian ketika surut kembali, dia tertahan di sistem perakarannya, sistem perakaran dari si mangrove tadi. Jadi bisa dikatakan pada suatu kawasan mangrove bisa jadi dalam hitungan jam itu, misalnya kita melakukan pembersihannya ketika surut, kita ambil sampah-sampahnya, ketika nanti sudah pasang lagi, maka nanti akan ada membawa juga sampah-sampah lain yang terbawa masuk karena adanya siklus pasang surut tadi. Begitu seterusnya, kemudian banyak lagi proses-proses di pesisir yang nantinya akan mempengaruhi, baik itu terkait dengan kegiatan wisata ataupun terkait dengan bagaimana proteksi wilayah pesisir. Contohnya di Pantai Padang adanya erosi kan, kemarin sempat naik juga erosi di dekat Bukit Putih di Sumbar, itu sempat ada bahasan juga. Yang jelas kegiatan atau proses pesisir, salah satunya erosi itu kan merupakan sebenarnya suatu proses alami ya, proses alami yang bisa menjadi bencana karena memberikan dampak yang tidak baik bagi manusia kan. Dan itu ada lagi nanti sebenarnya cara-caranya bagaimana kita melakukan penanganannya. Kita lanjut dulu. Kemudian yang berikutnya, aktivitas manusia yang di pesisir tadi juga sempat kita bahas ya. Beberapa dari kalian juga sudah bisa menyimpulkan kalau pada dasarnya kegiatan-kegiatan manusia di pesisir itu tidak jauh dari
permasalahan finansial ya. Yang dicari memang kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu profit ataupun keuntungan secara finansial. Yang pada akhirnya adalah ke wisata. Kembali lagi ke tujuan sentralnya. Tapi memang secara tidak langsung, tanpa disadari, aktivitas pada zona-zona pesisir pastinya akan menimbulkan suatu resiko lingkungan nantinya. Jadi beberapa resiko-resiko yang muncul dari karena adanya polusi. Jadi polusi di sini masuknya suatu senyawa kimia contohnya dalam bentuk apapun yang menyebabkan dia mengendap sehingga nanti bisa memberikan dampak yang negatif bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian proses pendangkalan, kemudian kegiatan pengerukan, pengisian, dan seterusnya. Yang sebenarnya kegiatan-kegiatan manusia tadi secara alami pesisir sudah memiliki mekanisme sendiri sebenarnya untuk memproses semua aktivitas tadi, sehingga secara alami sebenarnya dampak itu tidak bisa diatasi oleh alam itu sendiri. Tapi ketika sudah semakin tinggi bebannya, maka pasti akan memberikan dampak yang signifikan juga. Jadi proses-proses alami yang nantinya mengatur terkait dengan aktivitas tadi, yaitu adanya gelombang, kemudian adanya banjir, adanya badai, erosi, dan sedimentasi, itu suatu bentuk proses alami yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Kemudian karena itulah penting bagi kita di sini untuk bisa memahami ya sederhananya bagaimana cara kerjanya ya. Bagaimana cara kerjanya sehingga kita bisa meminimalisir. Jadi mungkin tidak ada yang sempurna yang memang bisa kita lakukan ya. Tapi setidaknya kita berinisiatif untuk meminimalisir dampaknya. Salah satunya adalah dengan pengembangan perencanaan pengelolaan zona pesisir. Oke. Kemudian kalau kita bicara sistem pesisir itu sendiri, setidaknya dalam suatu sistem pesisir ada 3 jenis energi yang nantinya bisa kita identifikasi. Jadi yang pertama adanya energi gelombang, pasang surut, dan angin, di mana nantinya untuk wilayah terestrial atau wilayah tanahnya, kemudian ataupun di laut, di sini laut ya, di laut, daerah-daerah terumbu karang atau berpasir, dan daerah daratan, masing-masing dari ketiga komponen di sini mendapatkan pengaruh baik dari gelombang, pasang surut, ataupun angin, di mana ketiganya bisa mencapai daratan. Kemudian geological structure, ada struktur-struktur pembentuk dari suatu pesisir. Ini kalau kita bagi lagi, sebagian besar di lautan. Di sini masuk ada terumbu karang, ada pantai, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada wilayah lumpur. Saya rasa jarang kita temukan ya kalau di Indonesia. Sebagian besar itu memang lebih banyak kawasan mangrove, pantai, dan daerah-daerah terumbu karang yang banyak kita temukan. Jadi seperti ini kurang lebih bagaimana sistem pesisir itu bisa terbentuk. Kemudian terkait dengan apa saja aktivitas-aktivitas manusia yang ada di pesisir, ini beberapa contoh kegiatannya yang dasar dari pembahasannya adalah dari manusia itu sendiri. Jadi mulai dari reklamasi,
reklamasi, apakah untuk dibuat satu perumahan atau mungkin dibuat pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya yang tujuannya ekonomi. Kemudian bisa juga bentuknya untuk pelindung pantai atau pelindung daerah pesisir. Bisa juga untuk kegiatan wisata, pembuatan resort, atau untuk industri. Industri di sini mungkin kalau dari industri pasti dia akan memanfaatkan air. Jadi pasti akan ada penyedotan air yang ada di wilayah pesisir ataupun untuk pembuangan limbahnya. Jadi beberapa industri memang sengaja pipanya langsung dibuang ke wilayah perairan misalnya. Kemudian untuk pembangkit juga bisa. Kemudian ada juga yang melakukan penyedotan misalnya karena ada sedimentasi atau mungkin memang pasirnya yang diambil untuk penimbunan nantinya, atau memang secara langsung digunakan sebagai suatu tempat pembuangan atau waste disposal. Tapi kalau kita berbicara mengenai lingkungannya, kegiatan-kegiatan tadi bisa dilihat dari sisi lingkungannya. Jadi seperti reklamasi salah satunya kita manfaatkan untuk mengembalikan suatu wilayah atau habitat intertidal misalnya yang sebelumnya hilang karena mengalami erosi, kemudian kita bangun kembali, kita bentuk lagi struktur ekosistem yang ada yang sebelumnya ada di sana. Itu juga istilahnya suatu hal rekayasa yang bisa bermanfaat nantinya untuk lingkungan. Begitu pula nantinya terkait dengan waste disposal, kemudian perlindungan daerah pesisir, industri, wisata, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang awalnya bisa menjadi suatu masalah karena adanya manusia, tapi karena manusia itu juga kita bisa mengembangkan kondisi lingkungan menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian apa saja potensi dampak dari kegiatan manusia? Jadi di sini beberapa sistem lingkungan yang mungkin bisa kita temukan seperti pantai, mudflat, kemudian kegiatan manusianya apa dan tingkat sensitivitasnya. Jadi misalnya kalau kita hanya mengumpulkan misalnya karang-karang yang mati misalnya atau untuk berjalan, maka dampaknya terhadap ekosistem pesisir akan termasuk yang tinggi. Beberapa kegiatan termasuk yang tinggi dampaknya misalnya cliff top development, jadi adanya kegiatan pembangunan di puncak perbukitan misalnya, itu potensialnya sangat tinggi yang memungkinkan untuk adanya dampak. Begitu pula untuk misalnya di kegiatan di pantai, pembentukan suatu pelindung pantai, kemudian kegiatan rekreasi, pengembangan wilayah pesisir, pelindung pesisir, semuanya termasuk yang dalam kategori perubahan yang tinggi. Jadi memang perlu perencanaan yang jangka panjang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan di pantai. Begitu pula dengan sistem yang lain, seperti di mangrove, keseluruhannya akan memiliki dampak yang tinggi, apakah itu alih fungsi lahan, aquaculture, agriculture, ataupun terkait dengan polusi. Begitu pula dune ini saya rasa tidak banyak di kita, begitu pula bagian offshore ini juga masih memungkinkan. Yang paling sering, yang paling utama kita lihat adalah waste discharge atau pembuangan limbah dan penangkapan ikan. Begitu pula di bagian teroris dan lain sebagainya. Tapi saya rasa di kita sudah mulai banyak sekali concern ya terkait dengan penanganan ini. Kemudian yang berikutnya, aktivitas apa saja yang ada di wilayah pesisir itu kalau kita coba kategorikan. Yang pertama ada pembangunan dan alih fungsi lahan, kemudian kegiatan pelayaran, pengurukan, ekstraksi, misalnya ini kegiatan pertambangan,
Pembangkit yang tadi pasang surut atau penggelombang, perikanan sudah biasa, pertanian pula, kualitas air. Jadi pertanian pesisir contohnya apa? Sudah ada beberapa sebenarnya, apakah rumput laut dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan olahraga dan rekreasi. Masuk ke industri, di industri sendiri kalau coba kita definisikan, industri akan merujuk pada aspek masyarakat yang memproduksi barang atau produk yang bermanfaat. Di mana ini tidak berbicara mengenai industri manufaktur saja, tapi juga termasuk pembangkit listrik di dalamnya. Yang kita kecualikan adalah pariwisata di sini. Pariwisata nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Jadi industri sini keseluruhan, baik itu manufaktur dan lain sebagainya, sampai dengan pembangkit. Faktor yang nantinya berhubungan dengan lingkungan untuk industri, lahan yang cocok untuk dikembangkan. Jadi industri di sini memerlukan lahan yang nanti cocok untuk adanya pengembangan, kemudian pasokan bahan bakunya terjaga, kebutuhan airnya juga harus terjaga, adanya sarana pembuangan limbah, sarana pengangkutan barang jadi ke pasar juga ada. Inilah kenapa ke semua faktor-faktor ini bisa ditemukan dengan mudah di wilayah pesisir. Itulah kenapa banyak kita temukan industri di wilayah pesisir. Tadi sudah. Kemudian dari tabel ini juga kita bisa melihat relevansi beda antara wilayah estuari dengan pesisir. Estuari ini hanya wilayah peralihannya saja, hanya wilayah di tepian sungai, muaranya lah istilahnya. Di sini sebagian besar muara yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Kalau sampai ke wilayah pesisirnya itu lebih terbatas dia. Kemudian tren sejarah pembuangan limbah, adanya pemanfaatan sumber daya alam, pastinya nanti akan menghasilkan limbah, yang mana kegiatan industri tambang nantinya akan meningkatkan limbah juga. Pada awal perkembangannya, industrialis, pesisir itu dianggap sebagai suatu sistem pembuangan limbah. Jadi dianggap bahwa di wilayah pesisir itu bisa secara alami memproses limbah tadi. Polutan yang nanti masuk ke sistem pesisir, masuk ke sedimen, kemudian adanya pasang dan arus nanti akan menyebabkan pergerakan polutan. Pergerakan tadi yang bisa dikatakan bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap alamnya. Nantinya jumlah polutan yang masuk pasti akan berkorelasi positif dengan bagaimana pertumbuhan dan penurunan kota dan industrinya. Nanti paparan polutan ke sedimen pasir dan muara akan memiliki variasi temporal yang sederhana. Karena tadi ya, perubahan karena adanya arus dan gelombang itu terjadi dalam hitungan detik dan menit. Kemudian ini gambaran bagaimana sedimen dan water column mendapatkan pengaruh baik itu dari sungai. Sungai di sini mendapatkan pengaruh dari kegiatan industri, adanya erosi, tambang, erosi alami, ada yang domestic waste juga. Domestic waste pun ada yang langsung masuk ke wilayah pesisir. Kemudian selain dari sungai, ada juga dari atmosfer, dari dalam bentuk gas-gas yang nantinya masuk juga ke wilayah pesisirnya. Ada yang juga berasal dari laut. Spillage ini dalam bentuk tumpahan-tumpahan ya, apakah tumpahan minyak dan lain sebagainya. Kemudian mengenai sebaran logam atau konsentrasi logam pada suatu sedimen, maka akan ada perbedaan konsentrasinya juga dengan adanya perbedaan kedalaman. Itu tergantung dari bagaimana karakteristik di dalamnya. Kemudian ini perbandingan antara secara alami beberapa macam logam, baik berasal dari kegiatan manusia antropogenik. Jadi ada beberapa yang memang secara alami ada, dan ada yang memang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Jadi beberapa yang cukup tinggi secara signifikannya, iron, copper, zinc, merkuri, dan lain sebagainya. Ini yang nantinya akan memberikan dampak ketika
dia masuk ke dalam suatu lingkungan atau sistem pesisir. Kemudian efek polusi sendiri kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, penggabungan polutan dan sedimen dengan cara dia bergabung dengan sedimen, mengalami suatu proses kimia dengan sedimen sehingga berikatan dengan sedimen. Kemudian proses sedimentasi secara alami tergantung dengan beberapa variabel baik kecepatan arus, kimia air, sirkulasi air, ukuran partikel, dan sedimen. Kemudian bentuk utama polutan yang bisa ditemukan senyawa kimia terlarut atau suspensi koloid yang biasanya dalam bentuk juga logam berat senyawa kimia atau partikulat material padat dari kegiatan tambang dan pembangkit. Bisa jadi nanti juga terkandung logam berat ataupun partikulat buangan. Ini beberapa X distribution-nya. Jadi kita bisa melihat umur dari suatu polutan. Jadi sudah berapa lama dia terjadi sedimen. Untuk pembahasan lebih lanjut sebenarnya. Kemudian beberapa dampaknya yang jelas akumulasi, daya akumulasi, sudah ada kasus di Minamata contohnya, dan ada beberapa kasus keracunan yang ada di hewan-hewan laut, salah satunya anjing laut. Itu mungkin ya. Saya rasa bisa kita tutup di sini. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Nanti kalau tutup ini habis waktunya, kita coba gabung lagi di sini ya. Yang jelas pembahasannya kita sudahi di sini. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai wisata pesisir. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Apakah ada? Halo, halo. Mungkin apa Pak? Cukup Pak. Cukup. Nanti tugas dari Google Classroom ya, saya sampaikan melalui Google Classroom. Yang saya panggil dari dia, Umi hari ini nggak ada ya? Nggak ada, Dio ada, Herdanus tadi juga belum bisa masuk. Saya kita Sari, ada yang tahu kabarnya enggak? Juga. Pembagian kelompok semua sudah aman ya, sudah tahu semua di kelompok berapa dan siapa saja anggotanya. Aman Pak, aman. Kita ada satu tugas kelompok ya, yang dimulai dari pertemuan keempat sampai ke-6. Saya harap sudah bisa mulai kalian garap pengerjaannya secara berkelompok.